Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah subuh yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah. Kita bersyukur hari ini dipertemukan kembali, dan mudah-mudahan harapan kita pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu amal yang nanti menjadi amalan yang berharga di kehidupan kita berikutnya. Karena pada dasarnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah kesempatan untuk menumpuk kekayaan, untuk menumpuk bekal, sehingga kita nanti di kehidupan yang kedua menjadi orang kaya dan orang yang berbahagia. Ya. Jadi kalau tidak kaya-kaya di dunia tidak apa-apa, ya. Tapi lebih baik lagi kaya dunia dan kaya akhirat. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, beliau menanyakan kepada seseorang, tahukah kamu tentang nasakh mansukh? Maka orang tersebut menjawab, aku tidak tahu. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kamu sungguh telah celaka. Dan kamu mencelakakan, ya, yang masuk di dalam Quran khususnya dan di dalam syariat secara umum, kita akan tahu insyaallah kenapa celaka dan mencelakakan, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang celaka dan mencelakakan. Nasakh, kalau kita lihat dari makna bahasa, ada beberapa makna memang yang disebutkan oleh para ulama. Ya, karena memang kalau dilihat dari makna bahasa, ya suatu istilah di dalam Islam ini ya banyak versinya, banyak perspektifnya, kan begitu. Ya. Sama seperti as-shalah misalnya, salat gitu kan. Kalau dilihat dari perspektif bahasa atau pandangan bahasa atau pengertian bahasa, dia kan memiliki arti, beberapa arti, Pak ya. Di antaranya adalah zikir, ingat, mengingat. Juga berarti doa. Ya, arti doa apa? Meminta. Ya. Nah, nasakh juga disebutkan oleh para ulama bahasa memiliki beberapa makna. Di antaranya apa? Menghapus. Seperti kalau ada seorang yang mengatakan nasakhatis syamsu az-zilla, ya, matahari menghapus bayangan. Ya. Nah, juga diartikan menurut bahasa nasakh itu adalah mengganti. Ya, seperti kalau ada seorang Arab mengatakan nasakhal qadhi al-hukma, seorang hakim mengganti hukum, mengganti keputusan,
gitu. Sama seperti di Indonesia baru-baru ini kan ada yang diganti, Pak ya. Ya, seorang koruptor tadinya divonis 9 tahun gitu kan. Habis itu katanya ini pernah berjasa untuk nelayan Indonesia katanya. Ya. Akhirnya apa? Hukumnya diganti menjadi 4 atau 5. Ya begitulah Pak ya. Ya, ini menurut bahasa nasakhal qadhi al-hukma. Ya. Nah, juga berarti apa, Pak? Berarti memindahkan. Seperti kalau ada seorang Arab mengatakan nasakhtul kitab, yang artinya apa? Aku telah memindahkan isi kitab. Jadi misalnya kita baca sebuah kitab, ya, karangan para ulama, kemudian kita pindahkan isinya ke kitab kita, ya, ke tulisan kita. Nasakhtul kitab. Tapi memang sebaik-baik perpindahan dari kitab itu bukan ke buku yang lain, Pak ya. Sebaik-baiknya kita pindahin ke mana, Pak? Kepala dan hati kita, ya. Nah, ini lebih baik. Sehingga apa? Kalaupun bukunya nanti dibakar, masih ada di dalam kepala kita. Karena musuh nanti kalau misalnya menyerang dengan fisik, Pak, bisa jadi dia akan bakar itu semua kitab-kitab yang ada. Seperti dulu pernah terjadi di mana, Pak? Di Irak, Pak ya. Ya, ketika mereka, siapa itu namanya itu? Dari Asia itu yang Mongol, siapa namanya itu? Genghis Khan atau siapa namanya? Genghis Khan ya, yang kejam itu kan, yang kemudian sempat mengalahkan kaum muslimin dan kemudian membakar kitab-kitab. Bahkan sampai disebutkan sungai yang ada di Irak ketika itu, ya, itu menjadi hitam gara-gara apa? Ya, bekas kitab-kitab para ulama yang dibakar itu. Tapi juga disebutkan beberapa kitab yang dibutuhkan sudah diselamatkan, Pak. Yang nanti berubahlah sumber ilmu. Ya, padahal asalnya dari umat Islam, dikatakan dari mereka gitu. Padahal awalnya kitab itu karangan para ulama muslim, ya. Nah, artinya apa? Ya, nasakhul hukm, apa namanya? Nasakhtul kitab, aku telah memindahkan isi kitab. Jadi bisa diartikan nasakh menurut bahasa adalah memindahkan. Begitu juga diartikan ya pengalihan. Seperti apa? Pengalihan hak seorang ahli waris kepada ahli waris yang lain. Nah, semua yang kita sebutkan 4 tadi itu adalah pengertian nasakh menurut bahasa, ya. Tetapi memang ketika kita ingin memahami sebuah istilah, sebuah kalimat di dalam syariat, kita tidak cukup memahami dengan bahasa saja. Ya, kalau kita memahami istilah atau kalimat di dalam ya Al-Qur'an, di dalam syariat secara umum dengan bahasa saja, cenderung orang tersebut akan liar, Pak. Cenderung orang tersebut akan liar. Dia akan pahami sesuai dengan pemahaman bahasa masing-masing. Ya. Nah, agar menyelamatkan kita apa? Ketika kita menemukan sebuah kalimat, sebuah istilah di dalam syariat, di dalam Al-Qur'an, maka kita lihat dari segi makna istilah syar'i. Ya, dari makna istilah di dalam Islam itu apa? Ya. Nah, tentunya ada beberapa pengertian istilah dari nasakh itu. Tetapi yang paling mudah kita pahami, Bapak Ibu dirahmati Allah, pengertian istilah dari kalimat nasakh itu adalah menghapus sebuah ketetapan hukum yang pernah berlaku dengan dalil yang datang belakangan. Jadi menghapus ya sebuah ketetapan hukum di dalam syariat dengan dalil yang datang belakangan. Jadi yang berlaku yang mana, Pak?
yang belakang. Yang awal sudah dihapus, sudah diganti. Makanya nanti Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita tidak mengetahui yang mana yang dihapus, yang mana yang menjadi pengganti, ya, artinya yang masih berlaku, bisa-bisa nanti kita salah di dalam menyimpulkan sebuah hukum dari dalil. Artinya apa? Bisa-bisa kita kemudian mengamalkan hukum yang sudah diganti. Bisa-bisa kita memfatwakan sebuah masalah dari dalil yang sudah tidak berlaku lagi. Berarti kalau itu terjadi, celaka nggak Pak? Celaka kan? Artinya hukum itu sudah tidak berlaku, tapi tetap kita pegang, tetap kemudian kita amalkan, tetap kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Celaka nggak Pak? Celaka. Kalau seorang alim, seorang ulama, berarti dia mencelakakan. Ya, kalau bapak bukan seorang alim, artinya bukan seorang pengajar, artinya cuma ngamalin untuk dirinya sendiri, berarti celakanya sendiri saja. Tapi kalau bapak orang yang mengajarkan kepada orang lain, berarti bapak mencelakakan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, tahukah kamu tentang nasakh mansukh? Ketika dijawab tidak tahu, maka kata Ali bin Abi Thalib, engkau telah celaka dan mencelakakan. Ya, oleh karena itu inilah tema yang diambil oleh penceramah pada pagi ini. Harapannya apa, Pak? Harapannya ada gambaran untuk kita. Bagaimana nasakh mansukh itu? Karena apa? Sekarang itu kan ada dorongan untuk kita kembali kemana, Pak? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kan gitu. Kalau kita tidak mengetahui ini, bagaimana kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah? Bisa-bisa ketika kita mendapatkan satu permasalahan di dalam kehidupan kita, kita kemudian cari di dalam Al-Quran, dan kemudian kita temukan ayatnya, dan di saat yang sama kita kemudian langsung mengamalkan. Ternyata yang kita amalkan itu adalah ayat yang sudah diganti dengan dalil yang datang belakangan. Secara umum, Pak, contoh di dalam syariat nasakh mansukh itu adalah penetapan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Jadi begitu Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai Rasul, maka semua syariat Islam terdahulu yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, maka yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW secara langsung terhapus, secara langsung terganti. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah dalil yang datang belakangan. Jadi kalau ada sekarang Yahudi, Nasrani, Yahudi dan Nasrani, kalau dia beriman kepada Allah dan dia kemudian beriman kepada Nabi ketika itu, utusan Allah ketika itu, dia kan Muslim, Pak ya? Dia Muslim ketika itu. Tapi kalau misalnya ada Yahudi dan Nasara hari ini, ya, dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi ketika itu, tapi tidak beriman kepada Nabi yang diutus terakhir, dia Muslim atau bukan? Bukan. Dia masuk surga apa tidak? Ini mulai ragu nih. Enggak masuk surga kan? Tapi kata orang dia masuk surga juga kan? Ada enggak yang mengatakan seperti itu? Enggak, orang Muslim ada yang mengatakan seperti itu hari ini kan? Mau Yahudi, mau Nasara, mau ini dan mau itu, asal baik masuk surga. Musibah kan? Kalau itu yang katakan mereka orang Yahudi, orang Nasrani, wajar. Memang mereka harus punya keyakinan. Masa dia beragama tapi tidak yakin masuk surga? Kan orang yang aneh itu kan? Ya, tapi kalau itu dikatakan oleh seorang Muslim, ya, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada
ajaran Nabi Muhammad SAW, dia katakan ada orang Yahudi hari ini, Nasara hari ini, dan agama-agama yang lain hari ini, mereka pun akan masuk surga. Ini musibah apa namanya? Ya, gendeng waya. Ya, karena ada ajaran namanya pluralisme namanya. Menganggap semua agama itu sama. Makanya saya sebenarnya kalau ada orang yang mengangkat isu pluralisme itu, saya tidak banyak solusi yang saya tawarkan. Saya tawarkan solusinya cuma satu. Kamu pergi ke pemerintah, departemen agamakah itu atau departemen yang lain, kamu usulkan salah satu kolom agama baru. Agama baru itu namanya apa? Agama pluralisme. Beres urusan, Pak. Ya. Jadi yang mengajarkan pluralisme itu, tawarkan kepada pemerintah, buat kolom agama baru, namanya agama pluralisme, maka tidak ada masalah lagi, Pak. Tapi kalau dia seorang muslim, dia seorang alim dari kalangan para ulama, orang-orang muslim, dia kemudian mengatakan pluralisme itu ada di dalam Islam, artinya semua agama itu benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ini upaya menyesatkan umat Islam dari dalam. Maka solusi saya tadi biar tidak tercampur lagi apa Pak? Ya sudah, mereka buat saja kolom agama baru. Tapi yang mengajak kita kepada pluralisme itu tidak berani tentunya Pak. Dia tetap tidak mau menjadi yang beragama plural. Dia tetap mau menjadi orang yang beragama Islam, Pak ya. Taib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bentuk contoh secara umum gitu. Penetapan Nabi Muhammad SAW itu adalah dalil yang datang belakangan. Artinya apa? Ketika ada syariat Islam terdahulu yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka secara langsung tergantikan. Ya, nggak perlu tanya contohnya begitu banyak. Seperti misalnya Nabi Adam misalnya kan, syariat menikahkan anaknya bagaimana Pak? Kawin silang kan, antara anak laki-laki, ya biasanya kan anak beliau kembar disebutkan oleh para ulama. Lahir pertama laki perempuan, lahir kedua laki perempuan. Maka ketika nikah silang antara perempuan yang pertama dengan laki yang kedua. Ya. Sehingga kawin silang antara anak-anaknya. Ya, tapi hari ini apakah masih berlaku, Pak? Kawin silang? Tidak. Walaupun itu diamalkan dulu oleh Nabi sebelumnya, tapi karena itu bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, tidak boleh menikah yang ada hubungan mahram. Ya, ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan darah, tidak boleh menikah, maka hukum yang terdahulu itu menjadi terhapus, menjadi digantikan dengan dalil yang datang belakangan. Walaupun memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian para ulama, ya khususnya ya disebutkan di dalam kitab para ulama, ya khususnya kitab ayat-ayat ahkam karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, ada satu ulama yang bernama Abu Muslim Al-Asfahani namanya. Ya, beliau termasuk orang yang menentang adanya nasakh mansukh di dalam Al-Quran. Kata beliau tidak ada nasakh mansukh di dalam Al-Quran. Artinya apa? Tidak ada hukum yang dihapus dan tidak ada hukum yang menjadi penggantinya. Ya. Tetapi ini ya bertentangan dengan pemahaman jumhur ulama. Ulama-ulama besar, a'immah al-arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, semua mereka mengatakan ada nasakh mansukh itu. Tapi Abu Muslim Al-Asfahani ini mengatakan apa? Tidak ada nasakh mansukh di dalam Al-Qur'an. Ya. Mungkin juga hari ini di kalangan umat Islam ada yang seperti itu. Yang meyakini tidak ada nasakh mansukh di dalam Al-Qur'an. Tetapi nanti dia akan bingung ketika apa? Ketika dia membaca Al-Quran dan menyimpulkan hukum dari Al-Quran. Kalau dia meyakini tidak ada nasakh mansukh di dalam Al-Quran. Apa dalil dia, Pak?
Abu Muslim Al-Asfahani ketika mengatakan tidak ada nasakh mansukh, ada dalilnya tidak? Ada. Di antaranya yang disebutkan oleh beliau itu adalah surat Fusilat ayat 42. Ya, surat Fusilat ayat 42, di mana di situ Allah mengatakan la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada padanya Al-Quran. Artinya pada Al-Quran itu tidak didatangkan kebatilan, baik di depan maupun di belakang. Jadi karena tidak ada kebatilan baik di depan maupun di belakang, disimpulkan oleh Abu Muslim Al-Asfahani, berarti tidak ada apa Pak? Tidak ada yang dihapus dan tidak ada yang menjadi pengganti. Toh tidak ada yang batil, semuanya hak, kata dia gitu. Ya, dan itu Allah yang mengatakan la ya'tihil batil. Pada Al-Qur'an itu tidak datang padanya, tidak ada padanya yang batil, baik di depan maupun di belakang. Tetapi dia salah memahami dalil ini. Ayatnya benar, ayatnya enggak salah. Dia salah memahami. Dia berpikir adanya nasakh mansukh itu menunjukkan yang dihapus itu batil, yang dihapus itu salah. Padahal bukan, Pak. Bukan yang diganti, bukan yang dihapus itu batil atau salah, bukan. Tetapi ini terkait dengan ya rahimnya Allah, rahmatnya Allah kepada kita untuk kemaslahatan. Karena di antara hikmah adanya nasakh mansukh itu adalah kemaslahatan, kebaikan untuk manusia yang hidup di dunia. Jadi bukan berarti yang dulu pernah berlaku kemudian dihapus, yang dulu itu batil gitu. Ya. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya ini. Seperti kita kan umat Islam ini, Rasulullah dan para sahabat pernah berkiblat kemana, Pak? Ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Disebutkan oleh para ulama kira-kira 15 atau 16 atau 17 bulan lamanya. Ya 16 atau 17 bulan menghadap ke kiblat Baitul Maqdis. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menghadap ke Ka'bah Al-Mukarramah di Mekah. Pertanyaan saya, ini sama seperti pertanyaan para sahabat sebenarnya dulu kepada Rasulullah. Ya. Para sahabat nanya, lalu bagaimana orang yang telah meninggal, dia belum sempat menghadap ke kiblat yang baru, Ka'bah Al-Mukarramah. Apakah salat mereka batal, tidak diterima oleh Allah? Hah? Sah kan? Nah, berarti dalil Abu Muslim Al-Asfahani tertolak kan, Pak ya? Tertolak. Artinya yang dulu sah, tidak batil. Artinya salat mereka tetap diterima oleh Allah. Apalagi nanti dikuatkan oleh Allah sendiri di dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 143. Ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, kata Allah. Ya, ayat 143 itu agak panjang, tapi nanti di akhir-akhirnya, ya, di tengah-tengah ayat Allah katakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan apa? Iman kalian. Nah, konteks iman di sini ditafsirkan oleh para ulama, iman di situ maksudnya adalah salat kalian. Karena memang pembahasan sebelumnya pembahasan tentang kiblat. Ya, nanti makanya dijelaskan oleh para ulama kenapa salat itu digunakan kalimat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tingginya derajat salat itu, Pak. Sampai Allah ya menggunakan kalimat iman untuk apa? Untuk membicarakan salat gitu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Maksudnya salat yang pernah dulu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi tidak disia-siakan oleh Allah. Jadi kalau kata Abu Muslim Al-Asfahani tadi tidak ada nasakh mansukh karena kata Allah
di depan maupun di belakang tidak batil, ini pemahaman dia salah. Karena pada dasarnya adanya nasakh mansukh itu bukan untuk menunjukkan yang awal batil, yang belakangan yang hak, bukan. Karena pada dasarnya semua yang ada di dalam Al-Quran itu, baik yang awal maupun yang akhir, semua itu benar-benar ya hak, benar-benar tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Itu ada hubungan nanti dengan kemaslahatan manusia yang ada di dunia. Nah, kalau kita lihat dalil jumhur ulama yang mengatakan adanya nasakh mansukh dan juga membantah pendapat Abu Muslim Al-Asfahani, ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Nah, coba lihat nanti, Pak. Ya, firman Allah surat Al-Baqarah ayat 106, di mana Allah di situ mengatakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha au mithliha." Ada enggak Pak ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Tidaklah kami hapus, tidaklah kami ganti, ya, atau kami lupakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali apa? Kami akan datangkan, ya, yang lebih baik darinya, ya. Artinya apa? Yang lebih maslahat, gitu, yang lebih maslahat. Bukan berarti yang dulu tidak baik, bukan. Bukan berarti yang dulu batal atau sesat, bukan. Ya, seperti orang salat ke arah Baitul Maqdis tadi, bukan mereka batil, bukan mereka sesat, bukan. Ya. Akan tetapi kata Allah lebih bermaslahat, kan gitu. Ya. Jadi tidaklah kami hapus, tidaklah kami ganti atau kami lupakan pada Nabi Muhammad SAW, kecuali akan kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Nah, ini menunjukkan apa? Allah sendiri mengatakan adanya yang dihapus dan adanya yang menjadi pengganti. Ya, makanya sekali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kalau tidak memahami ini, bisa-bisa kita mengamalkan ayat yang sudah apa Pak? Yang sudah diganti, yang sudah dihapus, dan itu celaka. Kalau kita memfatwakan, kita akan mencelakakan. Ya, contohnya apa Pak? Contoh realnya. Ya, ini untuk ibu-ibu aja ya, contohnya. Biar ibu-ibu ngobrolnya ke sini ya. Ibu-ibu dengar Bu. Ibu-ibu kalau meninggal suami gitu, ada iddah kan Bu ya. Nah, iddah yang berlaku hari ini itu berapa Bu? 4 bulan 10 hari. Nah, ini pengalaman yang pernah ditinggal suaminya. Tapi ini ditinggal meninggal Bu, bukan ditinggal pergi ya. Jadi ditinggal meninggal, masa iddah yang berlaku hari ini adalah 4 bulan 10 hari. Ya. Itu dalilnya apa? Al-Quran atau hadis? Al-Quran. Ya, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Di mana di situ Allah mengatakan, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra." Jadi yang ditinggal mati suaminya, maka dia harus beriddah, menunggu, ya, tidak boleh menikah lagi. Ya, selama berapa? Selama 4 bulan 10 hari. Tapi di dalam Al-Quran juga ada ayat yang sama membicarakan tentang iddah. Coba buka firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 240, di mana Allah mengatakan, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj." Apa artinya? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala,
ya seorang suami yang kira-kira dia ya sudah mau meninggal, begitulah kira-kira, yang sudah mulai lemah-lemah, maka Allah memerintahkan untuk berwasiat agar nanti setelah meninggal dari hartanya itu diberikan kepada istri yang ditinggalkan itu untuk menjadi apa? Menjadi kebutuhan mereka. Selama berapa, Pak? Selama 1 tahun. Dan istrinya tidak boleh keluar dari rumah suaminya selama 1 tahun tersebut. Artinya apa? Ini adalah hukum yang dulu pernah berlaku. Wanita-wanita di awal dakwah Islam, di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kalau meninggal suaminya, maka mereka beriddah itu selama 1 tahun. Ada ayatnya, pernah berlaku, tapi hari ini tidak berlaku lagi dan diganti dengan hukum yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Pertanyaannya begini, Ustadz, boleh enggak saya mengambil dalil yang ada di surat Al-Baqarah ayat 240 saja? Kan di situ 1 tahun kan? Boleh tidak? Boleh tidak, Ustadz? Boleh tidak gitu. Kalau yang bilang boleh bagaimana? Kan ada dalil ya, Ustadz. Dalilnya ada. Kata Allah kalau meninggal bahkan suaminya harus berwasiat ya untuk nafkah istrinya setelah meninggal nanti selama 1 tahun, dan dia tidak boleh keluar. Kalau dia keluar, yang dosa istrinya itu. Ya, artinya iddah pernah berlaku seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tidak memahami nasakh mansukh ini, Pak, bisa jadi kita ngamalin yang ayat 240 tadi. Dan kita katakan, iya kan Allah bilang suruh nunggu 1 tahun. Kelamaan, Pak ya. Ya, enaknya berapa, Pak? Ya, nunggunya 4 bulan 10 hari. Tapi ini juga masih ada yang gak enak katanya. Makanya ada ibu-ibu baru kemarin ditinggal sudah nyari yang lain. Hah? Biasa ibu-ibu begitu ya. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini ya. Ya, ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Suaminya belum meninggal. Suaminya belum meninggal. Dia sudah nyari masih mending, Pak. Ini udah nikah lagi. Musibah ini namanya. Ya, mudah-mudahan bukan ibu di sini ya. Ya, inilah di antara contohnya, Pak. Ya, di antara contohnya ya ada 2 hukum yang pernah ada di dalam Al-Qur'an, ya. Yang satu kemudian telah dihapus, diganti dengan yang datang belakangan, ya. Nah, kalau kita lihat contoh yang lebih dahsyat lagi, Pak, yang kalau saya lihat gara-gara salah memahami hukum ini menyebabkan kaum muslimin menjadi lemah, menjadi orang yang bisa dijajah oleh musuh-musuh. Nah, ini gara-gara salah memahami ayat ini, Pak. Ya, ini terkait dengan apa, Pak? Terkait dengan masalah memerangi orang-orang musyrik. Ya, musuh-musuh Allah secara umum. Jadi kalau keyakinan kita hari ini, keyakinan muslim secara umum, Pak. Nah, apakah Bapak seperti itu juga atau tidak? Kita tes sekarang ya. Kita tesnya begini, Pak. Umat Islam itu boleh nggak menyerang, Pak? Boleh kalau berarti terbukti keyakinan saya. Hari ini umat Islam berkeyakinan ya, orang beriman itu boleh menyerang kalau diserang. Kalau tidak diserang tidak boleh. Benar nggak keyakinan seperti itu? Berarti terkonfirmasi sudah. Ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, keyakinan kita itu mengamalkan ayat yang sudah dihapus. Ya. Ini nggak ada hubungan radikal dengan tidak radikal, Pak, karena saya lagi membahas Al-Qur'an. Ya. Jadi memang kesimpulan itu diantaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 194.
Di situ disebutkan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum." Barang siapa yang memusuhi kalian, barang siapa yang menyerang kalian, maka perangilah, musuhilah mereka seperti mereka menyerang dan memusuhi kalian. Makanya keluarlah kesimpulan. Keluar kesimpulannya apa, Pak? Kalau begitu, kalau tidak diserang, tidak boleh menyerang. Dan ini menjadi keyakinan Muslim yang 200 juta lebih di Indonesia hari ini kan? Ya. Dan itu juga menjadi keyakinan hampir semua Muslim yang ada di dunia hari ini. Sehingga dia berkeyakinan apa, Pak? Kalau ada Muslim yang kemudian mencoba menyerang musuh, khususnya ya kufar, musyrikin secara umum, ya, maka dianggap apa? Ini orang yang salah dalam memahami agama. Benar gak, Pak? Ya. Ternyata kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah di dalam Al-Qur'an, khususnya apa yang dikatakan oleh mufassirnya para sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ayat ini mansukh. Ayat yang kita bacakan tadi ya di dalam surat Al-Baqarah 194 itu mansukh. Artinya apa? Dia sudah dihapus hukumnya. Hukumnya sudah tiada lagi. Karena nanti kita akan menjelaskan bentuk-bentuk atau macam-macam nasakh itu seperti apa. Nah, di antaranya apa? Di antaranya yang dihapus itu bacaannya masih ada, Jadi ayat 194 itu bacaannya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Nah, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diganti dengan apa, Pak? Atau yang menjadi penghapusnya apa? Firman Allah di dalam surat Taubah ayat 36. At-Taubah ayat 36. Di mana di akhir surat At-Taubah ayat 36 itu yang kata Ibnu Abbas menjadi penghapus hukum yang ada di dalam ayat 194. Kata Allah di situ, "Waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah." Allah mengatakan di situ apa? Perangilah orang-orang musyrik itu kafah. Artinya apa? Jami'an, semuanya. Ya, jadi bukan karena diserang kita, tapi apa? Kita disuruh memerangi. Beda kan pemahamannya? Kita diserang atau karena kita diperintahkan untuk menyerang? Beda kan? Kalau tadi, kalau tidak diserang kita nggak perlu nyerang. Tapi di sini diperintahkan oleh Allah, kita diperintahkan untuk menyerang mereka semuanya. Apa tujuannya, Pak? Tujuannya agar Islam itu menjadi yang di atas, menjadi pengendali. Itu tujuannya. Jadi Islam itu tidak boleh dikendalikan. Ya, walaupun mereka tidak menyerang, mereka tidak boleh mengendalikan. Islam itu ya'lu wala yu'ala alaih. Islam itu tinggi dan dia tidak boleh ditinggikan. Itu maksudnya. Tapi kalau kita sampaikan yang seperti ini hari ini, penjajah pasti marah, Pak. Penjajah pasti marah. Makanya kalau ada muslim yang marah juga karena pernyataan ini, berarti dia antek penjajah. Kan gitu saja kan? Ya. Gampang kan? Kalau ada ulama yang marah dan mengatakan ustadz yang menyampaikan ini radikal, ya berarti apa, Pak? Ya karena yang seharusnya marah itu kan mereka, orang-orang musyrik itu yang harusnya marah. Ya. Tapi kalau ada ulama, kalau ada orang muslim marah juga, pasti bisa dipastikan dia itu adalah antek. Kalaupun dia bukan antek, berarti dia sudah menjadi orang yang mencelakakan. Seperti kata Ali bin Abi Thalib tadi. Karena apa? Dia telah memfatwakan, telah mengamalkan ayat yang pada dasarnya sudah mansukh, sudah diganti dengan ayat yang lain. Makanya nanti kalau misalnya kita mengamalkan ayat 194, Pak, cuma karena diserang kita boleh menyerang, maka banyak ayat-ayat yang lain yang tidak berlaku di dalam Al-Quran.
Contohnya apa? Coba buka di dalam surat Taubah ayat 29. Ya. Wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Coba lihat Pak, perintah ini. Coba dibaca artinya Pak. Yang keras baca artinya Pak. Ini mantap ini. Masya Allah. Artinya saja Pak, biar saya boleh minum Pak ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharapkan apa yang telah diharapkan Allah dan Rasulnya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Masya Allah Pak. Ya, kalau tadi seperti kata antum, kalau diserang kita baru nyerang, kan gitu. Ayat ini masih berlaku nggak Pak? Nggak berlaku lagi. Ya, nggak berlaku lagi. Ya, celaka nggak? Celaka, mencelakakan nggak? Mencelakakan. Dan itulah diantara sebab Pak, kaum muslimin hari ini lemah. Dia tidak lagi melakukan apa Pak? Melakukan penaklukan kalau bahasa politik ya. Tapi kalau bahasa Islam melakukan futuhat. Futuhat itu membuka. Karena pada dasarnya Islam itu tidak ketika membuka suatu wilayah, dia tidak apa namanya? Tidak menaklukkan, tapi apa? Membuat mereka itu menjadi bahagia, menjadi senang. Karena apa? Pada dasarnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dia mendapatkan rahmat semuanya. Maka dulu para sahabat coba lihat, bahkan Rasulullah sendiri ketika berdakwah itu kan 23 tahun saja Pak Rasulullah berdakwah. Coba lihat, Rasulullah kirim surat kemana Pak? Romawi. Kirim surat kemana? Persia. Persia itu ibaratnya kalau sekarang mungkin ya itu Rusia kali Pak ya. Ya, Putin itu Pak. Ya. Kalau Romawi mungkin ya Amerika dan kawan-kawannya Pak ya. Romawi. Ya, kirim surat sama Rasulullah. Aslim taslam. Artinya apa? Kamu terima Islam, kamu tunduk di bawah Islam, di bawah syariat Islam, maka kalian akan aman. Itu maksudnya. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang Masya Allah, hadis yang kuat sekali. Tidak ada yang meragukan tentang kesahihannya. Rasulullah pernah kirim surat itu. Kalian terima Islam, artinya tunduk di bawah syariat Islam, kalian akan aman. Bukan berarti apa? Memaksa mereka untuk masuk Islam, bukan. Jadi tujuan kita melakukan, kalau bahasa sekarang mungkin invasi, kalau bahasa Islam itu futuhat. Tujuannya apa? Bukan untuk memaksa mereka untuk menerima Islam, bukan. Tapi harus tunduk dia di bawah ketentuan Islam. Sehingga apa? Islam itu menjadi rahmatan lil alamin gitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, lihat ya, kesalahan kita di dalam memahami, karena kita tidak memahami nasakh mansukh berujung kepada kelemahan, kan begitu? Ya, berujung pada kelemahan. Gak perlu kita menyerang, melakukan futuhat lagi. Kita tunggu saja, kalau diserang kita balas. Lemah itu Pak, lemah namanya. Sehingga yang menyerang siapa Pak? Yang menaklukkan siapa? Ya mereka, musuh-musuh Allah. Hari ini mengendalikan umat Islam. Kalau nggak bisa dikendalikan dengan cara mereka, maka mereka akan mengendalikan dengan cara yang lain tentunya. Ya, maka kita lihat kalau saya boleh apresiasi, ya semangat mereka saya apresiasi. Kenapa? Justru mereka sekarang sedang mengamalkan Islam Pak. Menguasai dunia, mengendalikan dunia. Amerika ingin mengendalikan dunia, Rusia bahkan ingin mengendalikan negara-negara yang ada di sekitarnya. Diserangnya Ukraina tidak lepas keinginan Putin untuk mengendalikan. Karena Ukraina kan mau main sama NATO kan?
Oh nggak mau, ini wilayahku ini. Jangan sampai orang-orang di sekitarku ini dikendalikan sama. Itu mental Islam, Pak. Muslim hari ini tidak punya lagi mental itu. Ya bukan untuk menumpahkan darah, bukan. Karena prinsipnya penaklukan di dalam Islam itu tidak pernah menceritakan pertumpahan darah, tidak. Tetapi apa? Kalau mereka memang tidak mau tunduk dengan cara diplomasi, mereka baru ditundukkan dengan cara lain. Makanya Rasulullah SAW ketika kirim surat kepada Raja Persia itu, Kisra Persia, itu kan dirobek-robek suratnya sama dia, Pak. Dirobek, dia nggak mau tunduk dengan Islam, tidak mau. Ya wajar, kayak kita kirim surat ke Joe Biden sekarang, Pak ya, mau nggak tunduk dengan syariat? Jangankan Joe Biden, Pak, Jojo yang ada di sini juga. Kalau kita katakan kan, kamu tolong dong amalkan tuh syariat Allah, jadikan syariat Allah ini sebagai payung tertinggi gitu, ya, dirobek apa diusir kita dari sekitarnya, Pak. Nah, kalau dulu Raja Persia itu, Kisra Persia, dirobek, Pak, dirobek surat itu. Kami nggak mau tunduk. Makanya Rasulullah kemudian kirim pasukan. Ya, sama Amerika juga begitu, Pak, sekarang. Kalau kita macam-macam nggak mau tunduk, kita akan dikirim pasukan. Seperti mereka pernah kirim pasukan ke Irak. Seperti mereka pernah kirim pasukan ke Afghanistan. Seperti mereka pernah kirim pasukan ke Libya. Kalau kita hari ini tidak mau tunduk, dikirim juga. Kan ini mental Islam, Pak ya. Untuk menundukkan, sehingga apa? Ketentuan mereka kita jalankan. Harusnya Muslim punya mental seperti itu, Pak. Sehingga dunia mau tunduk di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita semua yakini itu benar dan paling benar. Tidak ada yang benar selain Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mental Islam, Pak. Ya. Tapi ketika Rasulullah kirim utusan ke Mesir, coba lihat. Ketika futuhat ke Mesir, kan kirim pasukan juga kan? Gimana? Rasulullah kirim pasukan apa tidak? Apa para sahabat khalifah ketika itu kirim pasukan atau tidak? Ke Mesir, Pak. Ini penting, belajar sirah ini penting sebenarnya. Ada yang ngajarin sirah, Pak? Ada. Tapi sirah yang benar gitu. Karena sirah ini tergantung perspektif kan? Ya kalau di dalam politik sirah itu sejarah kan? Sejarah itu tergantung penguasa katanya. Beda penguasa beda sejarah kan gitu. Makanya kemarin itu apa namanya jasa-jasa orang terdahulu sudah mau dihapus kan? Sudah mau dihapus tuh. Apa yang kemarin mau dihapus, Pak? Yang bulan Maret itu kemarin kan? Jadi jasa-jasanya mau dihapus. Makanya benar juga. Ya, artinya sejarah itu tergantung. Sirah juga begitu, Pak. Sirah harus hati-hati, jangan sampai mempelajari sirah yang bersumber dari Syiah misalnya, yang bersumber dari mereka orang-orang orientalis, karena mereka sudah membuat penyimpangan. Sehingga apa? Umat Islam tidak kembali kepada kekuatannya. Coba lihat, Pak, bagaimana penaklukan atau futuhat ke Mesir itu, Pak. Mesir ini kan ya ada Kristen Koptik lah di situ dulu yang menguasai, ya, Qibtiyah dulu kan, ya. Coba lihat, Pak, apakah mereka ketika diajak untuk tunduk di bawah Islam, mereka melawan atau mereka menerima, Pak? Melawan? Tidak, mereka tidak melawan. Penguasa yang ada di Mesir ketika itu tidak melawan, Pak. Mereka menerima, diatur oleh Islam. Makanya tidak terjadi pertumpahan darah. Tidak seperti di Persia yang Raja Kisra itu diperangi, Romawi juga diperangi karena mereka mau menolak. Tapi Mesir tidak menolak. Kemudian apa? Diatur, dikendalikan oleh syariat Allah. Dikirim itu siapa namanya? Amr bin As namanya ya. Amr bin As ini kan sahabat Nabi, Pak ya. Seorang yang sangat cerdas. Apa namanya? Dia itu diplomatik lah. Ya, diplomatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga dia dulu sebelum masuk Islam juga diplomatnya orang-orang Quraisy. Maka dikirim ke situ untuk menjadi amir, menjadi pemimpin di Mesir. Masya Allah, dikendalikan
Jadikanlah Mesir itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga Islam menjadi rahmatan untuk Mesir. Masya Allah. Terus kemudian Libya, habis itu terus dan sampai kemudian kemana Pak? Nyebrang Selat Gibraltar itu ya? Apa namanya itu? Ya, habis itu sampai ke Eropa. Eropa apa itu? Spanyol, Eropa Timur atau apa? Ya, masuk ke Spanyol, Islam kemudian mengendalikan Spanyol, Pak, mengendalikan Spanyol. Artinya apa? Orang-orang Spanyol diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan memaksa mereka untuk masuk Islam, tidak. Yang memilih agamanya tetap menjadi Kristen, menjadi Yahudi, dibiarkan, tidak dipaksa, karena pada dalam Islam itu la ikraha fid din. Subhanallah, Pak ya. Ini Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau kita hari ini, ya sudahlah, kalau diserang baru nyerang. Akhirnya apa? Ya akhirnya kita tunggu diserang terus, Pak. Dan mereka tidak akan berhenti menyerang, tidak akan berhenti. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan ridho sampai kita mau mengikuti jejak mereka, milah mereka, jalan hidup mereka. Mereka akan terus, sedangkan kita ya kalau diserang baru kita serang. Makanya mulai di saat itu, Pak, mulai saat itu Islam mulai menjadi lemah. Bahkan di Spanyol diusir kembali, Pak. Karena tidak ada semangat ini lagi, diusir. Akhirnya apa? Sampai dalam sejarah itu kan umat Islam yang ada di Spanyol itu kan dikasih pilihan, Pak ya. Dikasih pilihan apa? Masuk agama kami atau pergi. Artinya kalau nggak mau pergi berarti dibunuh. Kan kalau dalam Islam tidak begitu, Pak ya. Kalau ketika Islam kemudian menguasai suatu wilayah, tidak pernah Islam katakan masuk agama kami, kalau tidak kami bunuh atau kalian keluar dari wilayah ini. Tidak pernah terjadi di dalam sejarah penguasaan ya Islam itu, Pak. Tapi mereka beri pilihan, Pak. Makanya hari ini di Spanyol itu Muslim itu ya yang mau kerja sama mereka saja. Tapi ya Muslim yang kuat tidak ada lagi. Ya. Bahkan Andalusia ya nggak ada lagi, Pak ya, secara umum ya. Kenapa? Ya karena semangat itu sudah tiada. Indonesia bukan tidak mungkin, Pak. Ke depan kalau semangat ini kita tidak tumbuhkan, kita akan diusir, Pak, nanti. Kita akan diusir oleh penjajah. Diusir kita. Kalau kamu tidak mau tunduk kepada kami, kalau kamu tidak mengikuti agama kami, silahkan kalian pergi. Dan itu kata-kata itu sudah mulai muncul, Pak. Kalau kamu tidak mau mengikuti aturan kami di Indonesia, kamu keluar saja dari Indonesia. Benar nggak? Benar nggak? Itu sudah muncul, Pak. Itu awal mula ya visi-visi penjajah itu, Pak. Sudah mulai terlihat, Pak. Karena mereka tidak mau tahu kalau Islam, Masya Allah, rahmatan lil alamin. Pada dasarnya ya logika sehatnya begini, Pak. Kita ini tunduk ya sama ketentuan, sama yang ngatur kan. Ya, baik yang ngatur itu hukum lain atau hukum Islam. Kita sama-sama jadi masyarakat kan. Kalau disuruh pilih ya, kita mau tunduk sama syariat Allah atau mau tunduk dengan ajaran yang lain, Pak? Pasti kita mau tunduk dengan ajaran Allah, karena itu bukan saja menyelamatkan dunia kita, tapi menyelamatkan akhirat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, lihat bagaimana dahsyatnya kajian nasakh mansukh ini. Kalau tidak dipahami dengan benar, bisa jadi kita mengamalkan ayat yang justru sudah dihapus. Bahkan ini waktunya sudah mau habis nih, Pak ya. Sebenarnya banyak contohnya. Bahkan ya Syekh Hibatullah ya bin Salamah itu membuat sebuah risalah ya ayat-ayat yang sudah dimansukh dan ayat yang menjadi nasakh ya dikumpulkan. Bahkan disebutkan ada sekitar 63 surat yang ada nasakh mansukhnya. Banyak benar, Pak ya. Ya, khususnya ini yang terkait dengan yang bacaannya masih ada dan hukumnya sudah tiada. Itu ada di 63 surat disebutkan oleh beliau. Makanya kalau punya uang beli buku itu, Pak. Ya, tapi kayaknya belum tahu saya apa udah ada terjemahan atau belum ya.
Ya, yang saya lihat risalah nasakh mansukh itu baru yang bahasa Arabnya. Ya, coba baca kitab itu bagus itu. Sehingga apa? Kita tidak menjadi orang yang mengamalkan ayat yang sudah dihapus. Ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Ya, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup silakan. Ya. Baik, alhamdulillah saya memberkati pada Ustaz Ahmad Musa yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini, yaitu terkait masalah ayat nasakh mansukh, dan kita baru tahu ini ya, ayat itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita. Langsung saja pertanyaan, ya 1, 2, 3 ya. Pertanyaan langsung Pak ya, karena waktunya ada rapat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi asmahu sadri wa perkenankanlah Ustaz Rahmat Putih yang saya muliakan dan para jemaah yang saya muliakan pula. Amin. Saya hendak sharing sedikit tentang surat Al-Imran ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Ittahadallahu mitsaqan nabiyina lamma ataitukum min kitabi wal hikmah sunnatun rasulun musaddiqun lima ma'akum litu'minuna bihi wa la tanzuruna qala aqaltum wa ahadtum ala dhalikum isri qalu aqalna qala fashabu wa ana ma'akum minas syahidin. Ayat berapa tadi Pak? 81 ya. Jika Allah saat ini kan para anbiya sedang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jika Allah mengharap pertemuan dengan para anbiya, dia harus menghidupkan atau membangkitkan dahulu. Berarti Allah mengharapkan kepada individu Islam yang muslimin sebagai kalimat mutasabihat. Sedangkan contoh kalimat mukamat wa yauma nahsyuru min kulli ummatin shahidan summa la yu'danu lil ladzina kafaru wa lahum yustaqtabun. Surat Al-Nahl ayat 84. Syukran jasilan ya Ustaz atas waktunya. Taib, boleh di di spesifik nggak pertanyaan antum? Gimana? Membangkitkan kembali siapa Pak? Harus membangkitkan kembali. Harus dibangkitkan kapan maksudnya? Ya saat dengan ini ayat ini ayat surat Al-Imran ayat 84 muncul. Enggak, ini sebenarnya bukan membicarakan tentang harus dibangkitkan. Ya, ini terkait dengan kalau ditafsirkan oleh para ulama, ya akhadallahu ta'ala mitsaqul al-anbiya ayusaddiqa ba'dhum ba'dha. Ya wa ya'muru ba'dhum bil iman ba'dha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengambil perjanjian kepada nabi gitu. Ya. Jadi termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika diutus
Diminta perjanjian untuk apa? Untuk membenarkan gitu. Membenarkan salah satu nabi dengan nabi yang lain gitu. Jadi pada dasarnya makanya saya katakan tadi, semua syariat nabi